Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam ngarit, salam peternakan ya, sukses untuk kita semua para peternak Indonesia. Dan oke, di kesempatan kali ini di pagi hari seperti biasa, ini belum saya berikan pakan tapi sudah saya berikan ini camilan ya teman-teman. Ini daun pisang yang sudah kering ya, sudah beberapa hari. Nah ini saya belum berikan pakan teman-teman ya, masih kosong semuanya. Nah jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman. Nah ini ampas tahu. Nah ini kenapa saya membahas tentang ampas tahu lagi, karena gini teman-teman, masih banyak orang yang bingung ataupun bertanya apakah ampas tahu itu bisa dijadikan pakan berbagai jenis hewan. Nah jadi banyak sekali kolom orang-orang bertanya di kolom komentar ya, apakah ampas tahu itu baik untuk hewan ini, bagus untuk hewan ini, aman untuk hewan ini. Nah jadi akan saya jelaskan teman-teman ya, dan akan saya ya jelaskan lah tentang ampas tahu ini, apakah ini baik atau tidak ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, nah ini semoga bisa menjadi jawaban bagi teman-teman semua ya, terutama untuk teman-teman yang memelihara kelinci. Nah ini ya, terutama untuk yang memelihara kelinci. Nah ketika masih bingung cara pengolahan ampas tahu itu gampang, simpel teman-teman. Nah nanti akan saya jelaskan juga ya, dan simak terus teman-teman, jangan sampai di skip ya, nanti akan ketinggalan informasi yang penting untuk teman-teman. Nah jadi ini ampas tahu yang saya dapat kemarin sore ya, ini belum saya fermentasi. Ini 2 ember ya, ember cat yang besar. Nah ini seperti ini teman-teman ya, pembahasan tentang ampas tahu ini. Jadi ampas tahu itu bisa dijadikan pakan berbagai jenis ternak ya, mulai dari unggas ya. Unggas itu juga berbagai jenis teman-teman, ada ayam, ada mentok, ada bebek dan lain-lain ya. Nah ini unggas teman-teman. Nah jadi kemarin juga ada yang sempat nanya, apa ini bagus untuk mentok, apa ini bagus untuk bebek, apa ini bagus untuk ayam. Nah jadi kalau menurut saya ya, akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi ampas tahu ini bisa dijadikan pakan unggas teman-teman ya, pakan unggas, karena saya sudah pernah mencoba sendiri ya. Ketika saya mempunyai ayam, dulu saya ternak ayam Bangkok. Nah saya campurkan ampas tahu ini dengan pakan. Nah tapi ini bukan dijadikan pakan pokoknya teman-teman, tapi ini sebagai pakan campuran aja untuk menambah nutrisi. Nah jadi bisa teman-teman ya, bisa diberikan ke ayam, tapi dengan catatan adalah diberikan campuran lain seperti pur bisa ya, terus konsentrat ayam juga bisa. Nah bebas ya. Terus kalau untuk bebek, nah kalau untuk bebek biasanya ketika untuk dijadikan bebek petelur itu membutuhkan nutrisi yang tinggi. Nah ini bisa dijadikan alternatifnya teman-teman, alternatif supaya bebeknya itu kenyang ya. Tapi kalau untuk bisa menjadikan nutrisinya tinggi ketika untuk bebek petelur, nah bisa ditambahkan dengan ikan rucah ya. Ikan rucah bisa diambil dari pelelangan ikan, biasanya banyak ikan rucah, yang ikan yang sudah tidak layak konsumsi itu. Terus kepala ikan asin ya, kepala udang itu juga bisa. Nah dicampurkan dengan ini, ataupun tepung ikan. Nah biasanya ini untuk bebek bedaging petelur teman-teman, maaf ya, petelur ya. Tapi kalau untuk bedaging juga bisa ya, bebek bedaging biasanya bebek hibrid ya. Nah itu juga bisa untuk diberikan pakan ini. Tapi ya seperti itu tadi teman-teman, nutrisinya harus ditambah lagi dan campuran pakannya itu harus bervariasi. Nah itu mentok juga saya dulu pernah ya, cuma kalau untuk mentok sendiri malah lebih senang teman-teman, karena mentok sendiri itu kan cenderung pakan yang paling disukai mentok itu cenderung yang basah ya. Nah ini dicampur dengan nasi aking. Biasanya dulu saya campurannya kalau untuk mentok itu nasi aking, terus dicampur dedak, nah dicampur sedikit konsentrat ayam. Nah itu bagus sekali untuk pertumbuhan mentoknya. Nah ini ampas tahu. Nah untuk unggas teman-teman, jadi pertanyaan tentang ampas tahu itu bagus untuk ayam, bebek ataupun mentok itu bagus tidak? Nah kalau menurut saya itu bagus, tapi dengan catatan ada tambahan pakan yang lain ya, tambahan pakan lain seperti nutrisinya yang cukup tinggi. Nah untuk menambah nutrisi yang ada di ampas tahu ini. Nah itu teman-teman. Terus ada yang nanya lagi, kok
ketika ayam saya diberikan pakan ampas tahu, ketika buang kotoran itu ada cacingnya. Nah, tinggal teman-teman campurkan obat cacing supaya nanti ya ayamnya itu sehat kembali ya. Soalnya saya dulu juga pernah seperti itu dan saya campurkan dengan obat cacing. Nah, ataupun teman-teman injeks dengan obat cacing per 1 minggu ataupun 3 minggu sekali ya, supaya nanti pencernaan ayam itu sehat. Nah, itu. Terus lagi teman-teman, nah ini tadi untuk unggas ampas tahunya ya. Terus untuk hewan-hewan air ya, seperti ikan. Nah, saya memelihara ikan nila ya, saya memelihara ikan nilem. Nah, saya berikan pakan ampas tahu. Ikan lele juga saya pelihara teman-teman ya, karena di tempat saya juga ya alhamdulillah sekali airnya itu mudah sekali ya, ketika musim kemarau pun air masih mengalir. Nah, jadi saya memanfaatkan lingkungan yang ada itu untuk beternak ikan. Nah, saya memelihara ikan nila teman-teman. Apakah ampas tahu itu bagus untuk ikan? Nah, jawabannya sangat bagus ya. Saya memelihara ikan nila dan ikan mas juga ya. Ketika saya memelihara ikan mas, saya berikan pakan ampas tahu karena ikan mas itu cenderung makannya di dasar. Nah, ampas tahu itu cenderung basah, ketika dilempar itu langsung tenggelam. Nah, ikan mas itu sangat suka sekali. Dan pertumbuhan untuk ikan mas ya, ini contoh saja, untuk ikan mas itu sangat cepat sekali teman-teman ya, sangat cepat sekali pertumbuhannya. Walaupun cuma pakannya ini ampas tahu aja teman-teman, tapi sangat cepat ya. Ini saya sudah pernah mengalaminya ya, beberapa ekor ikan mas yang saya taruh di kolam ya, dicampur dengan ikan nila. Dan untuk ikan nila pun sangat suka teman-teman. Jadi saya dalam beternak ikan nila itu beternak sistemnya itu breeding juga teman-teman, ataupun pembiakan ya, ataupun pemijahan. Nah, pemijahan ikan nila ya, jadi dari anakan yang usianya itu sekitar 2 minggu teman-teman ya. Kalau untuk dari awal panen anakan yang masih larva ya, kecil-kecil sekali teman-teman ya, seukuran berapa ya, ya kecil-kecil sekali teman-teman, seujung kuku ya. Itu sampai usia 2 minggu itu biasanya saya tidak berikan pakan ya, alias kalau bisa sih berikan pakan cacing sutra. Nah, tapi setelah itu saya berikan ampas tahu. Nah, ampas tahu itu sedikit demi sedikit aja. Nah, itu sangat doyan sekali teman-teman, dan pertumbuhan termasuknya cukup cepat ya, karena ikan nila juga terkenalnya ikan yang pertumbuhannya itu agak lama ya. Nah, kalau untuk ikan nila sendiri pertumbuhan cukup cepat. Nah, untuk pembesaran juga bisa, tapi juga harus dicampur dengan pakan yang lain. Nah, untuk ampas tahu ini sebenarnya sebagai pakan tambahan aja teman-teman ya, pakan tambahan supaya nanti nutrisi yang ada di pakan itu bervariasi. Nah, itu untuk ikan ya. Kalau untuk ikan lele itu pun juga bisa teman-teman ya, tapi biasanya kalau saya menggunakan ampas tahu ini saya diamkan dulu ya, supaya ada magotnya kalau untuk ikan lele ya, karena ikan lele sendiri cenderung lebih ke proteinnya ya, proteinnya itu protein hewani. Jadi sebisa mungkin saya harus ada protein hewaninya. Nah, jadi saya berikan molase dan M4, terus saya taruh di ya di tempat yang teduh ya, supaya nanti ada magotnya ya. Biasanya lalat PSF hinggap dan bertelur di situ. Nah, nanti kan lama kelamaan ada magotnya ya, magot itu bisa dijadikan protein hewaninya. Nah, magot itu sendiri proteinnya sangat tinggi, jadi untuk ikan lele cepat besar. Nah, itu bisa kita jadikan pakan. Nah, jadi untuk ikan lele sendiri alternatifnya kalau untuk saya adalah ampas tahu untuk pemancingan maggot. Tapi nanti ketika pemberian pakan magotnya itu ampas tahu kita bawa sekalian, kita lemparkan sekalian ke kolam. Ini untuk ikan lele. Dan lagi untuk hewan mamalia teman-teman ya, hewan menyusui seperti kelinci, seperti sapi, domba, kambing. Nah, kalau untuk ampas tahu itu menurut saya sangat bagus sekali dan sangat dianjurkan. Karena apa? Karena pakannya murah ya. Kalau di tempat saya itu mudah didapat ya. Nggak tahu di tempat teman-teman ya. Ketika di tempat teman-teman mudah didapat, nah teman-teman pelihara jenis hewan mamalia seperti kambing, domba, kelinci ataupun sapi. Nah, berikan pakan ampas tahu. Bisa ampas tahu yang belum diolah, contohnya seperti ini ya. Ini ampas tahu yang kemarin ambil sore, bisa langsung diberikan. Bisa dijadikan pakan fermentasi juga lebih bagus teman-teman. Jadi pakan ampas tahu itu sebenarnya pakan yang serbaguna ya, untuk berbagai jenis ternak ya, mulai dari unggas, mulai dari ikan, dan mulai dari hewan mamalia ataupun hewan yang
menyusui ya, entah itu domba, kambing, sapi, kelinci, marmut juga bisa teman-teman. Jadi ketika teman-teman bertanya apakah ampas tahu itu bagus untuk ternak saya yang jenisnya ini, nah tinggal dicoba aja teman-teman. Nah ketika ternaknya doyan, berarti tinggal dilanjutkan dan diberikan pakan ataupun tambahan pakan supaya nutrisinya itu lengkap dan tercukupi. Nah itu teman-teman, karena saya juga beternak domba dan domba saya juga sedikit demi sedikit saya berikan pakan ampas tahu. Nah itu teman-teman. Jadi mungkin yang tidak bisa diberikan pakan ampas tahu itu mungkin burung ya, burung kicau. Nah itu kan ya tidak cocok lah, kemungkinan tidak cocok untuk diberikan pakan ampas tahu. Nah itu teman-teman ya, bisa ternak yang lain yang bisa diberikan ampas tahu kecuali burung kicau, mungkin burung gitu teman-teman, karena saya belum pernah menjumpai burung itu diberikan pakan ampas tahu ya, tapi mungkin itu juga nyeleneh ya kalau diberikan pakan ampas tahu. Dan mungkin itu ya teman-teman penjelasan tentang ampas tahu ya, bisa diberikan untuk ternak apa aja ya. Dan kalau ada teman-teman yang masih bingung ataupun masih pengen tahu takaran ataupun cara pencampuran pakannya ya, tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab ya sebisa saya. Dan mungkin cukup sekian dari saya, semoga ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua. Nah ini salah satu pakan ya, salah satu jenis pakan yang saya gunakan, dan pakan ini sangat bagus sekali ketika kita memberikan ke ternak kita. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.